Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau uji coba ya tentang pengolahan buah kelapa sawit, buah Sriwijaya ya. Kita mau hitung berapa rendemen buah Sriwijaya yang khusus berondolan agar para pelaku pabrik mini itu bisa bagaimana cara memilih bahan bakunya ya, agar kita bisa mendapatkan rendemen CPO nya, bisa mendapat keuntungan ya di dalam pengolahan CPO, dan nanti ditambahin untuk pendapatan dari nut dan lainnya. Nah, ini buah Sriwijaya mau kita press dan nanti dapat berapa minyaknya. Jadi deh proses pengepresan ya. Oke, seperti biasa sebelum kita press ya, kita rebus dulu sampai matang ya, intinya sampai mengeluarkan aroma khas buah kelapa sawitnya. Dan untuk ciri-cirinya, berondolannya udah mulai pecah-pecah ya, dan aroma khas minyak kelapa sawitnya itu udah terasa. Setelah itu kita angkat. Nah, itulah proses awalnya. Oke, jadi kita proses pengepresan.
Nah, inilah olahan buah Sriwijaya kita ya. Dia tebal kulitnya. Jadi itu rendemennya ini bisa jadi di atas 30%. Banyak kulitnya ya, tebal kulitnya. Jadi bos-bosku, untuk yang pemula ya, pinter-pinter ya untuk memilih bahan bakunya, biar hasil atau pendapatan pabrik mini ini bisa lumayan untuk keuntungannya. Oke, setelah di press, saatnya kita proses perebusan bakal CPO ya. Kita proses perebusan bakal CPO ya. Karena kita nggak ada vibro, jadi bakal CPO kita masih kental. Kita rebus ya dengan suhu panas di bawah 100. Setelah itu kita proses pengutipan. Kalau naiknya udah naik, nanti kita kutip. Kalau sudah mendidih ya, setelah itu kita angkat atau kita kutip ya, terserah untuk cara pengutipannya, mau pakai gayung atau pakai apa. Nah, ini CPO kita ya. Setelah ini nanti kita rebus lagi, dan setelah kita rebus kita saring ya. Kita pisahkan antara kotoran selut sama kotoran busanya yang kayak yang di atas ini kan, ini busanya ini. Nanti kita saring, kita rebus lagi, kita saring ya. Setelah itu proses penyimpanan. Sampai di sini paham ya bosku ya. Nah, untuk perebusan 2 kali tetap sama ya. Untuk suhunya tolong jaga biar kualitas minyaknya atau kadar oilnya tidak rusak. Kalau perebusannya itu terlalu panas di atas 150-an nanti rusak ya untuk kadar oilnya. Karena untuk perebusan 2 kali ini kita cuma memisahkan antara minyak, air, dan selut ya. Nah, apa yang dimaksud dengan selut itu kotoran sejenis air yang nantinya dia akan jadi solid ya. Nah, itulah selut. Sampai di sini paham ya bosku ya. Dan untuk penyimpanannya ya, nah ini untuk menjaga FFA biar tidak naik drastis. Nah, untuk penyimpanannya satu harus tertutup ya, yang pertama. Yang keduanya
Ya kalau bisa, kalau untuk pabrik mini ya bahannya jenis plastik dan stainless. Kalau ada dana ya beli stainless, kalau nggak ada ya beli Tekmon, kalau masih nggak ada lagi ya beli drum ya. Cuma kalau sejenis besi itu wajib dipanasin, walaupun sehari itu suhunya cuma 50 derajat, itu harus dipanasin. Kalau nggak dipanasin nanti FFA nya naiknya agak tinggi. Nah itu saran saya untuk menjaga kualitas CPU kita, jadi FFA nya atau asam lemak bebasnya itu nggak naik tinggi ya. Ibaratnya FFA kita pertama itu 5%. Nah mungkin kalau kita simpan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin sampai 4 bulan atau 5 bulan, itu naiknya paling 0, ya, nggak nyampe 1%-an naiknya per bulannya. Nah itulah bagaimana cara penyimpanannya ya. Kalau bisa ya dipanasin, kalau nggak bisa ya kita wadahin ya untuk berbahan plastik kayak jerigen, kayak Tekmon ya. Nah itu kita tutup rapat agar bakteri yang dari udara itu nggak masuk ke minyak CPO yang nantinya akan merusak kadar CPO nya dan FFA nya naik tinggi. Nah itulah sedikit pemaparan bagaimana cara menyimpan kalau untuk perebusan CPO yang kedua kali, atau yang kalau di PT itu di vakum ya, untuk proses akhirnya nggak perlu saya videoin karena di video sebelumnya sudah ada. Nah mungkin sampai di sini untuk kawan-kawan yang pemula paham ya. Dan kalau presnya itu kita nggak punya fibra atau penyaringan di bawah laras ya, saya mohon itu dikasih air ya. Kalau nggak dikasih air itu perebusannya agak susah, jadi harus dikasih air. Terus sedikit pemaparan dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat ya. Mungkin bukan satu video aja yang sudah saya upload. Nah, silahkan dipahamin dan dikembangin ya bosku ya. Karena ilmu saya juga terbatas, kalau enggak teman-teman bantu pengembangannya ya mungkin ibarat ilmu itu enggak bertambah. Untuk yang senior ya, mungkin yang udah paham, saya mohon dukungannya, dan saya mohon tulis komen di bawah komentar untuk dukungan, untuk supportnya, bagaimana cara yang benar pengolahan di pabrik mini ya. Jangan standar perusahaan. Kalau standar perusahaan itu alatnya kan udah canggih semua, karena kita ini standar pabrik mini. Jadi mungkin bos-bosku ada yang udah pengalaman di pabrik mini dengan alat seadanya dan kualitas CPU nya itu baik. Oke, kalau ada salah-salah kata ya bosku ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.